Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lisa Matiana. Nama saya Mariana Veronica Manurung. Nama saya Diana Nafisa. Kami dari kelas 02 sampai 002 ingin menjelaskan materi pertemuan 6 tentang diagram. Pengertian diagram. Diagram adalah salah satu alat yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap data. Berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa jenis diagram yang umum digunakan, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan diagram kotak garis. Berikutnya, jenis-jenis diagram. Yang pertama ada diagram lingkaran. Diagram ini menyajikan data statistik dalam bentuk grafik lingkaran dengan beberapa irisan yang memuat variabel numerik dan kategori sebagai representasi dari data tertentu. Berikut adalah contoh diagram lingkaran. Yang kedua ada diagram garis. Diagram ini menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Umumnya, diagram garis memiliki dua sumbu, yaitu sumbu horizontal atau X yang mewakili variabel independen, misalnya waktu, dan sumbu vertikal atau Y yang mewakili variabel dependen, seperti nilai atau jumlah. Berikut adalah contoh diagram garis. Yang ketiga ada diagram batang. Diagram ini menampilkan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Fungsinya untuk mempermudah dalam memperlihatkan perbandingan antar kelompok data yang berbeda. Berikut adalah contoh diagram batang. Yang keempat ada diagram batang daun. Diagram ini memuat hubungan nilai tempat angka. Dalam membaca dan menginterpretasikan diagram batang secara statistik, angka pada batang menunjukkan nilai puluhan, sementara angka pada daun menunjukkan nilai satuan. Berikut adalah contoh diagram batang daun. Yang kelima ada diagram radar. Diagram ini memperlihatkan sebaran posisi data dari titik pusatnya. Diagram radar ini sering dikenal dengan diagram jaring laba-laba karena bentuknya yang mirip. Berikut adalah contoh diagram radar. Yang keenam ada diagram batang garis. Diagram ini bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum serta kuartil atau biasa disebut 5 serangkai. Berikut adalah contoh diagram batang garis. Yang ketujuh ada diagram bar. Diagram ini merupakan jenis diagram batang yang disajikan dalam posisi horizontal. Diagram ini digunakan untuk membandingkan data antar kategori dengan batang yang membentang ke samping. Berikut adalah contoh diagram bar. Yang kedelapan ada diagram area. Diagram ini menunjukkan besaran wilayah data dengan mengisi area di bawah garis. Digunakan untuk menunjukkan tren dan perbandingan kontribusi data dari waktu ke waktu. Berikut adalah contoh dari diagram area. Yang kesembilan ada diagram scatter. Ini merupakan diagram titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Berfungsi untuk melihat pola, korelasi, serta mendeteksi data pencilan atau outlier. Berikut adalah contoh dari diagram scatter. Yang ke-10 ada diagram stok. Diagram ini menunjukkan pergerakan data seperti harga terendah, tertinggi, dan rata-rata dalam suatu periode. Umumnya digunakan dalam analisis pasar saham. Berikut adalah contoh dari diagram stok. Yang ke-11 ada diagram surface. Diagram ini merupakan diagram 3 dimensi yang menggambarkan hubungan antara 3 variabel. Cocok untuk melihat variasi nilai minimum, maksimum, dan pola perubahan data secara visual. Berikut adalah contoh dari diagram surface. Yang ke-12 ada diagram donat. Diagram ini menunjukkan besaran wilayah data dengan mengisi area di bawah garis. Digunakan untuk menunjukkan tren dan perbandingan kontribusi data dari waktu ke waktu. Berikut adalah contoh dari diagram donat. Yang ke-13 ada diagram bubble. Diagram ini merupakan diagram titik yang berbentuk gelembung, menampilkan 3 variabel sekaligus yaitu posisi X dan Y serta ukuran gelembung sebagai nilai tambahan. Berikut adalah contoh dari diagram bubble. Kesimpulan dari materi ini yaitu diagram memudahkan pemahaman data dengan berbagai bentuk yang sesuai fungsi, seperti lingkaran, garis, batang, dan lainnya, untuk menampilkan pola dan perbandingan data. Selain menyajikan informasi secara visual dan menarik, diagram juga membantu dalam menganalisis tren, hubungan antar variabel, dan distribusi data secara cepat dan efisien. Dengan memilih jenis diagram yang tepat sesuai karakteristik data, penyampaian informasi menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau audiens. Dengan demikian, diagram sangatlah berguna dalam dunia pendidikan, bisnis, dan penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.